Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 27 Maret 2026. Ya, saya dalam firman Tuhan 2 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ayat yang ke-13. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Jumat tanggal 27 Maret 2006 di 2 Yohanes 1 ayat yang pertama. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Apabila kita makin takut akan Tuhan, makin kita diberkati. Tetapi kalau kita tidak takut Tuhan, kita dihukum. Akhirnya berkat menjauh. Tuhan kasih berkat diambil dari kita, dikasih di orang. Dan kita harus paham itu, saudara. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi kita tentu harus mengenal kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan menjumpai kita semua, dimanapun kita berada. Tapi firman Tuhan, dunia tidak ada kosong. Karena Allah menciptakan dunia dengan perkataan firman Tuhan. Jadilah dunia itu. Dan kita hidup sampai sekarang. 2 Yohanes 1 ayat yang kedua. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi yang menyertai kita adalah Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya, sampai kita mati di dalam itu, hidup di dalam itu, mati dan hidup di dalam itu. Ya, Pak Ustaz. Jadi hidup ini singkat. Ya, ada batas umur kita, ada waktunya kita dipanggil Tuhan pulang. Hidup dunia hanya menumpang sesaat saja. Kekekalan kita pada waktu kita mati mau kemana? Surga apa neraka itu? Intinya kita berjuang untuk besok bersama Tuhan Yesus Kristus. 2 Yohanes 1 ayat ketiga. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi kebenaran dan kasih asalnya dari Tuhan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya Tuhan, bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, Ia memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itu adalah kebenaran. Terus ingat kita semua di akhir zaman. 2 Yohanes 1 ayat yang keempat. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Tuhan. Jadi kita harus terima perintah dari Tuhan. Apa maunya Tuhan kepada kita. Ikuti firman Tuhan, beres. Ya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya. Saya sangat bersyukur. Saya dipakai Tuhan baca Alkitab dan sampai habis baca lagi. Targetnya sampai tahun 2008 dan akan terus. Jadi bersyukurlah saya di situ. Atur waktu Bapak Ibu juga bisa membaca. Jangan didiamkan saja. Ya, cari uang boleh, tapi Tuhan juga harus ingat nomor satu. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulai. Jadi ini Tuhan bicara soal kasih. Makanya 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar ialah kasih. Ya. Bukan cuma hanya iman doang. Buat apa punya iman kalau tidak ada kasih? Buang kosong, tidak ada guna. Jadi ada satu paket Bapak sedikit. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Itu satu paket.
sejalan, dan kita hidup harus melayani, menjadi pelaku-pelaku Tuhan, mendoakan yang lain, sadar dan bertobat. Yohanes 1 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya, jadi upah kita di surga kalau kita berbuat baik di dunia. Ya. Makin kita berbuat baik, makin kita diberkati, dan takut akan Tuhan lahir baru. Pasti kita diberkati, jauhi kejahatan, ya, dan lain sebagainya. Yohanes 1 ayat yang ke-13, ayat yang terakhir, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Oke, jadi kita dipilih oleh Tuhan. Apa membawa bagi dunia dipilih Allah untuk melukai milikku, dan 1 Korintus 1 ayat ke-27. Korintus 1 ayat 27. Jadi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Saya memang dasarnya bodoh, tapi Tuhan memilih saya juga. Apalagi Bapak Ibu sekolahnya lebih tinggi, misalnya sarjana S1 atau tamat SMA atau S2 atau S3. Ya, itu gunakan sebaiknya. Pakai roh hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia, supaya kita tidak gagal. Ya. Bahwa roh adalah buah kasih, sukacita, dan sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan. Galatia 5 ayat 20 hingga 23. Kita harus mengejar itu. Tidak ada hukum yang menentang hukum itu. Ada damai sejahtera. Jadi hidup kita penuh damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti orang-orang dunia yang beri kepada. Orang-orang dunia paling kasih mobil, tanah, rumah, uang. Beda dengan Tuhan, kasih Roh Kudus, kasih damai sejahtera. Ya, itu luar biasa. Bawa kasih itu baru damai sejahtera. Jadi kita harus paham dan mengerti itu. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia, ada bagian kita. Saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 21 Maret 2026, di 2 Yohanes 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Dari firman Tuhan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ayat yang ke-13, salam kepada kamu anak-anak saudaramu yang terpilih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.